Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan MNC atau perusahaan multinasional. Dan kendala-kendala ini dikutip dari sumbernya, yaitu dari Jeff Madura, yang dimana kendala-kendala ini memiliki 3 kendala. Yang pertama yaitu adanya kendala lingkungan, kendala regulasi, dan juga kendala etika. Untuk kendala-kendala yang dihadapi MNC ini, pada saat manajer-manajer keuangan MNC berupaya memaksimumkan nilai perusahaan mereka berhadapan dengan berbagai kendala-kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam kendala lingkungan, regulasi, dan juga etika. Untuk yang pertama saya jelaskan yaitu kendala lingkungan. Kendala lingkungan di sini tiap negara memiliki karakteristik lingkungan sendiri yang unik. Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri. Contohnya yaitu adanya izin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan juga perangkat-perangkat pengendali polusi adalah sejumlah contoh restriksi yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan ataupun biaya lebih. Banyak negara Eropa dewasa ini menerapkan undang-undang anti polusi yang lebih keras dalam rangka menanggulangi masalah-masalah polusi yang mereka hadapi. Untuk kendala regulasinya sendiri, di sini tiap negara juga memiliki karakteristiknya dari regulasi yang unik menyangkut beberapa contoh, yaitu seperti pajak, aturan-aturan konversi valuta, pengembalian laba, dan juga regulasi-regulasi ini harus dipertimbangkan oleh manajer-manajer keuangan pada saat merancang kebijakan tersebut. Selain itu, perusahaan dalam regulasi-regulasi ini bisa juga meminta revisi atas kebijakan-kebijakan keuangan yang ada. Jadi, manajer keuangan tidak hanya harus mengenal restriksi-restriksi tersebut dari regulasi yang ada dalam suatu negara, tetapi juga harus memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu. Dan dilanjut dengan yang terakhir, adanya kendala etika. Di sini kendala etika yaitu tidak adanya standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara bisa saja dianggap etis di negara lain. Sebagai contoh yaitu perusahaan multinasional Amerika Serikat mengenal praktek-praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang akan dinyatakan ilegal di Amerika Serikat. Untuk suap-suap yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendapatkan perlakuan pajak khusus ataupun perlakuan-perlakuan istimewa lain adalah sebuah contoh perusahaan multinasional dengan demikian menghadapi ketidakpastian ataupun dilema. Jika mereka tidak ikut serta dalam praktek semacam itu, mereka mungkin akan kehilangan daya saing. Tetapi jika mereka ikut serta, mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk di negara-negara yang tidak menyetujui praktek semacam itu. Jadi adapun etika yang dapat diterima dari negara, tetapi di negara lain sebaliknya tidak diterima. Dan dari ini tersebut mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk di negara-negara yang tidak menyetujui praktek semacam itu. Untuk sejumlah perusahaan Amerika Serikat telah membuat pilihan berat untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek bisnis yang legal di negara-negara tertentu tetapi legal di Amerika Serikat, yaitu mereka mengikuti kode etik yang bersifat global yang memungkinkan hal ini bisa meningkatkan kredibilitas global mereka, yang selanjutnya dapat merangsang permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Sekian untuk penjabaran dari kendala-kendala di perusahaan multinasional ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.